wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan ketiga, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu menyusun bab landasan teori. Pada bab 2, di sebuah karya ilmiah, bab 2 adalah sebuah bab yang berisi teori-teori yang mendukung topik penelitian yang sedang dilakukan dan beberapa penelitian terdahulu yang serupa. Bab 2 yang Anda buat pada umumnya dibagi menjadi dua besar, yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka. Pada minggu kali ini kita akan membahas subbab yang pertama, yaitu subbab landasan teori. Pada dasarnya, landasan teori berisi teori-teori pendukung judul penelitian. Nah, teori-teori yang akan Anda cari adalah teori-teori yang didapat dari sumber pustaka berupa buku atau e-book dengan rentang waktu 10 tahun terakhir. Inilah contohnya. Jika Anda punya judul penelitian seperti ini misal saja, desain sistem informasi registrasi online unit gawat darurat pada rumah sakit Bakti Timah Pangkal Pinang menggunakan metode berorientasi objek, maka dari judul ini kita dapat pecah-pecah beberapa subnya menjadi beberapa subbab di landasan teori dengan teknik sebagai berikut. Perhatikan, saya beri beberapa warna yang berbeda. Yang pertama adalah sistem informasi, lalu registrasi online, lalu unit gawat darurat, kemudian rumah sakit Bakti Timah, yang terakhir metode orientasi objek. Maka dari judul ini nanti akan menghasilkan beberapa subbab yang kita ambil dari frase yang merupakan bagian penting dari judul. Nah, ini adalah hasilnya. Maka jika ini adalah judulnya, maka kita punya 5 subbab untuk bab 2. Yang pertama, sistem informasi. Yang kedua, registrasi online. Yang ketiga, unit gawat darurat. Yang keempat, rumah sakit Bakti Timah. Yang kelima, metode berorientasi objek. Maka nanti Anda silahkan perhatikan judul Anda masing-masing, kemudian ambillah frase-frase penting di dalam judul tersebut untuk jadikan subbab pada landasan teori. Kemudian, berapa banyak subbab yang didapat tergantung dari judulnya, maka tidak ada batasan atau ketentuan berapa yang bisa dibuat. Jumlah subbab yang dihasilkan itu berkaitan dengan judul yang dibuat. Nah, maka berdasarkan hasil pembagian frase dari judul, maka dalam contoh ini landasan teorinya akan mempunyai 5 subbab. Setelah mendapatkan pola subbab dari judul penelitian, maka selanjutnya adalah mengisi tiap subbab tersebut dengan sumber pustaka yang relevan. Sesuai namanya, yaitu landasan teori, maka sumber pustaka yang digunakan adalah textbook, buku teks atau e-book. Mengingat penulisan sumber pustaka membutuhkan perangkat lunak Mendeley, maka sumber pustaka yang harus Anda gunakan adalah sumber pustaka berbentuk digital atau e-book. Ini adalah salah satu sumber atau situs yang bisa Anda gunakan untuk mencari e-book selain sumber-sumber yang lain. Ini adalah tampilannya. Nah, di sini Anda bisa mencari sumber pustaka, baik itu menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, bisa dipilih. Lalu Anda bisa cari rentang waktunya juga, silakan Anda tentukan sendiri, karena kita butuh rentang waktu 10 tahun terakhir, maka usahakan Anda dapatkan sumber pustaka textbooknya paling tua itu berusia 10 tahun, berarti terakhir terbitan 2011. Pada situs PDF Drive, Anda dapat mencari sumber pustaka e-book yang berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Inggris. Walaupun demikian, saya sarankan sebaiknya pilih yang berbahasa Inggris, karena itu yang lebih akurat atau sumber yang lebih baik adalah bahasa Inggris, biasanya bukunya. Kemudian rentang pilih yang after 2010. Ini
tahunnya, Anda boleh tetapkan di sini. Pilih yang lebih baru, lebih baik ya, semakin baru semakin baik. Pilih yang terbaru jika mungkin. Kemudian bahasanya, boleh pilih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Selain situs pdfdrive.com, Anda bisa menggunakan situs lainnya, asalkan bisa mendapatkan e-book yang sesuai dan mendukung teori pada judul yang Anda gunakan. Ini contohnya, kita punya subbab tadi, lihat. Kita punya subbab yang pertama tadi adalah sistem informasi. Lalu kita cari sumbernya atau e-booknya setelah dapat, lalu kita ambil definisinya dari buku tersebut atau e-book tersebut, lalu kita masukkan ke dalam sini. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling terkait yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarluaskan data dan informasi dan sistem. Sistem informasi menyediakan mekanisme umpan balik untuk memantau dan mengontrol operasinya untuk memastikan terus mencapai maksud dan tujuannya menurut satu. Jadi, karena kita menggunakan teknik sitasi IEEE, maka kita menggunakan angka, bukan nama. Jadi, angka 1 ini adalah teknik sitasi IEEE. Dari contoh tersebut, perhatikan bahwa definisi apapun yang Anda cantumkan adalah definisi yang Anda kutip dari sumber pustaka cetak atau e-book. Definisi informasi yang dicantumkan bercontoh tersebut bersumber dari e-book yang berjudul Principles of Information System yang ditulis oleh Ralph M. Steyer dan George W. Reynolds. Ini adalah bukunya, ini saya dapat di pdfdrive.com, silahkan Anda download kalau mau lihat isinya. Kemudian, pada saat mencantumkan sumber referensi di landasan teori, perhatikan di panduan skripsi sistem informasi, Anda diminta untuk menggunakan style IEEE. Terdapat banyak sekali standar penulisan yang berlaku di dunia, seperti IEEE, APA, Chicago, AD, ACS, APA, AMA, ASA, APA, JSE, Harvard, dan lainnya. Dari sekian banyak tersebut, yang kita pakai untuk skripsi Anda terutama adalah standar IEEE. Berdasarkan standar IEEE, kutipan atau citation yang ditulis dalam suatu tulisan atau teks harus diberi nomor. Nomor yang diberikan sesuai dengan urutan dalam teks dan bersesuaian dengan nomor pada referensi yang digunakan dan ditulis di akhir dokumen yang dipublikasikan. Ini disebut dengan daftar pustaka nanti ya. Semua yang dikutip nanti akan disusun urut dalam sebuah daftar pustaka. Ini adalah contoh membuat sumber pustaka penjelasan teori. Teknik membuat citasi penjelasan teori dengan IEEE tidak lagi dilakukan dengan cara manual. Namun sekarang Anda diminta untuk melakukannya dengan bantuan aplikasi Mendeley. Perangkat lunak Mendeley saat ini tersedia dalam 2 versi, yaitu Desktop Edition dan Institutional Edition. Mendeley Desktop Edition adalah perangkat lunak Citation and Reference Manager yang bisa didapatkan secara gratis, maka Anda bisa download di internet, lalu kompatibel dengan berbagai pengolah data dan OS yang Anda pakai. Ini adalah fitur-fiturnya, jadi fitur inilah yang membuat Mendeley saat ini dipakai hampir oleh semua peneliti ketika membuat penelitian, ketika membuat sumber pustaka, ketika memasukkan sumber pustaka ke dalam tulisan, orang saat ini semua menggunakan Mendeley karena ada akurasi di sana, ada kemudahan, dan ada sinkron data antara yang Anda tulis dalam citasi dan daftar pustaka. Lalu kemudian untuk membuat sumber pustaka penjelasan teori, maka yang Anda harus lakukan adalah siapkan dulu aplikasi Mendeley-nya, Anda download dari internet, kemudian install di laptop Anda, lalu nanti saya lampirkan tutorialnya, bisa Anda ikuti, atau bisa Anda search di internet, nggak apa-apa. Setelah Anda punya aplikasi yang terinstall, baru Anda cari e-booknya,
di internet atau Anda cari di Drive, silakan saja. Lalu setelah punya sumber pustakanya, sudah punya Mendeley terinstall, pelajari cara menggunakan Mendeley-nya, lalu baru Anda siap menulis bab 2. Kemudian setelah itu ada sesuatu hal lagi yang harus Anda perhatikan, yaitu teknik menghindari plagiarisme. Pada saat Anda mengutip sebuah definisi dari e-book, maka sebaiknya tidak mengutip seluruh kalimat secara langsung. Mengutip seluruh kalimat secara langsung dapat terdeteksi sebagai plagiat, terutama jika deteksi plagiatnya dilakukan secara online atau tersistem. Maka untuk menghindari dugaan plagiat tersebut, gunakan teknik berikut. Yang pertama, gunakan kutipan tidak langsung atau parafrase. Yang kedua, buat rangkuman. Yang ketiga, buat kesimpulan. Hari ini kita akan bahas teknik parafrase dulu. Parafrase umumnya saat ini dipakai oleh para peneliti untuk menghindari plagiat. Kemudian parafrase adalah salah satu cara meminjam ide atau gagasan dari sebuah sumber tanpa menjadi plagiat. Menurut Kamus Oxford Advanced Learner Dictionary, parafrase merupakan cara mengekspresikan apa yang telah ditulis dan dikatakan oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata yang berbeda agar membuatnya lebih mudah untuk dimengerti. Perhatikan kata-kata yang berbeda. Jadi, bagaimana kita mengekspresikan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Jadi, ketika orang lain bilang A, kita akan bilang bukan A, tapi bilangnya adalah abjad pertama, itu misalnya. Pengutipan yang dilakukan dalam teknik menulis parafrase merupakan kutipan yang menggunakan kata-kata sendiri untuk mengungkapkan ide yang sama. Sehingga dapat diaplikasikan pada menulis buku atau menulis penelitian, dan itu dianggap sebagai aktivitas yang legal dan terhindar dari plagiat. Ini misal saja, inilah kalau aslinya, pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendidikan mengubah cara belajar. Lalu, ide ini kita parafrasekan, kita ubah kalimatnya dengan maksud yang sama menjadi kegiatan belajar dapat dilakukan lebih menarik dan dinamis, tidak hanya melalui media tatap muka saja, namun dapat memanfaatkan internet, aplikasi pendukung, dan sistem terkait lainnya. Jadi, dua hal ini pada dasarnya adalah hal yang sama, namun dinyatakan dengan kalimat yang berbeda. Maka, Anda harus belajar atau mulai saat ini sudah harus sering menggunakan teknik ini agar tidak dianggap sebagai plagiat, terutama pada saat membuat bab 2. Maka dari hal tersebut, saya minta Anda untuk masuk membuat bab 2, yaitu bab 2 bagian pertama, bab 2 yang landasan teori. Tugas yang pertama adalah buatlah kerangka sub landasan teori sesuai dengan judul masing-masing. Kemudian lengkapilah kerangka sub bab tersebut dengan sumber pustaka e-book dan citasi menggunakan aplikasi Mendeley. Nanti akan saya lengkapkan dengan contoh bab 2-nya dan tutorial Mendeley-nya untuk memudahkan Anda memahami seperti apa sebenarnya membuat bab 2 dengan lebih baik. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan ke grup WA masing-masing kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.